warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan beribadah kepada kita, khususnya pada Ramadan yang baru saja kita lalui. Bahkan ibadah sholat Id kita pada pagi hari ini. Kita sadari bahwa hari ini adalah awal dari perjalanan kita menuju jalan yang lurus dan bertekad untuk tidak mengulangi kebengkokan yang telah kita buat pada hari kemarin. Kita berharap semoga semua itu dapat menguatkan kita beribadah kepada Allah dalam menjalani sisa kehidupan kita dan meningkatkan ketakwaan kita dalam berbagai persoalan hidup, dan insya Allah mengangkat derajat kita menjadi hamba yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah keharibaan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para penerusnya hingga akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin pagi ini kita memiliki perasaan yang sama, yaitu gembira. Gembira bukan karena serba ada dan serba baru, tapi kita gembira karena saat ini kita berada dalam kesucian jiwa, kebersihan hati setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa puasa Ramadan dan sholat malam dengan mengharap ridha Allah, maka dia keluar dari dosanya seperti bayi yang dilahirkan ibunya. Hadis riwayat Ahmad. Setelah 1 bulan kita berpuasa dan atas karunia-Nya, hari ini kita dapat berhari raya bersama. Maka berbahagialah dan bergembiralah. Tersurat dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang Indonesianya kurang lebih. Apabila mereka berpuasa di bulan Ramadan,
kemudian keluar untuk merayakan hari raya, maka Allah pun berkata, wahai malaikatku, setiap orang yang mengerjakan amal kebajikan, tentu ia meminta balasannya. Sesungguhnya aku Allah telah mengampuni mereka, kemudian berseru dan mengundang, wahai umat Muhammad, pulanglah ke tempat tinggal kalian. Seluruh keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan. Kemudian Allah pun berkata, wahai hambaku, kalian telah berpuasa untukku dan berbuka untukku. Maka bangunlah sebagai orang yang telah mendapatkan ampunan. Saudara-saudaraku, di balik kegembiraan ini, kita pun pasti merasa sedih dan menyesal. Karena dalam Ramadan kemarin, kita belum maksimal menjalani ibadah dengan penuh kesungguhan. Padahal kita tahu, apakah kita masih mendapati bulan Ramadan tahun depan? Apakah kita masih sehat? Apakah kita masih punya kesempatan? Wallahu a'lam. Banyak contoh telah diberikan Allah kepada kita, di mana ayah atau ibu kita, anak kita, saudara kita, para tokoh kita yang kita sayangi dan kita cintai, pada Ramadan tahun lalu, pada hari raya tahun lalu, mereka masih berkumpul bersama kita, dan kini mereka telah tiada, sudah lebih dahulu dipanggil Allah. Karenanya marilah kita doakan mereka, semoga diampuni dosa-dosa mereka, diluaskan kuburan mereka, dimasukkan mereka ke dalam surga yang penuh kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita semua tentu menyadari bahwa banyak pribadi yang amat jauh perjalanan hidup daripada ketentuan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bahkan bisa jadi kita pun termasuk orang-orang seperti itu. Semua itu hanya berpangkal pada hati. Oleh karenanya, pupuklah hati kita dengan siraman-siraman Qur'ani. Karena hati memiliki kedudukan yang sangat penting. Sebab baik dan buruknya seseorang sangat tergantung pada keadaan hatinya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, ala inna fil jasadil mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Ingatlah, di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, maka baiklah anggota tubuh. Dan apabila ia buruk, buruk pula lah tubuh manusia. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk itu, bersihkan hati kita dari semua sifat yang tidak terpuji. Karena dengan ketulusan dan kemulusan hati kita, maka kita akan mudah memberikan manfaat kepada sesama kita tanpa diminta. Saudara-saudaraku, Ramadan adalah sebuah madrasah. Banyak pelajaran yang dipetik sebagai bekal di dalam mengarungi kehidupan yang akan datang. Semula, sesuatu yang halal menjadi haram. Makan, minum, menggauli istri yang semula halal bagi manusia di sepanjang hari, lalu di siang Ramadan menjadi haram. Tapi di malam hari menjadi halal. Setelah semua ini kita lewati, pernahkah kita memperhatikan bahwa semua orang pernah merasa kenyang, tapi tidak semuanya pernah merasakan lapar? Tidakkah kita sadar bahwa kita adalah makhluk yang sangat lemah, dan kepada siapa lagi kita berharap kalau bukan Allah?
Sehingga selalu menjadi pertanyaan, apa sesungguhnya yang menahan kita untuk tidak melangkahkan kaki kita ke masjid? Apakah yang menahan kepala kita sehingga tidak mau menunduk ke tanah bersujud kepada Allah? Apakah yang menahan lidah kita sehingga kaku dan sulit mengucapkan zikir dan takbir? Apakah yang menahan hati kita sehingga sulit merindukan Allah? Apakah yang menahan pikiran kita sehingga tidak mendambakan surganya Allah? Apakah yang mendorong jiwa kita sehingga cenderung menjerumuskan diri kita ke neraka Allah? Apakah yang menahan diri kita sehingga mengabaikan hak-hak Allah dan cenderung memperturutkan hawa nafsu? Padahal hawa nafsu itu mendorong kepada kejelekan. Apakah memang kesombongan kita sudah demikian memuncak sehingga sedemikian lantang kita durhaka kepada Allah? Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbahagialah kita karena hingga saat ini kita dimudahkan Allah untuk bersujud dan rukuk di hadapannya. Jangan karena perilaku kita yang menentang Allah menjadikan Allah semakin murka kepada kita. Janganlah karena kesombongan dan kebodohan kita menjadi sebab terhalangnya kita dari jalan surga dan menghalangi kita mendekati Allah. Bersyukurlah kepada Allah atas karunia iman dan Islam kepada kita. Apalah artinya kesenangan sesaat hidup di dunia, tapi membawa malapetaka dan penyesalan berkepanjangan setelah kita mati. Apakah selepas Ramadan semakin dekat dengan Allah atau semakin jauh dengan Allah? Hanya diri kita sendiri yang bisa memberikan jawaban dan bisa memberi bukti. Oleh karena itu, dalam khutbah ini akan saya sampaikan pesan-pesan Ramadan sebagai bahan permenungan dengan harapan dapat kita buktikan di dalam keseharian kita ke depan. Pesan pertama, pesan moral. Artinya, kita harus selalu mawas diri dari musuh terbesar manusia, yakni hawa nafsu. Hawa nafsu adalah musuh yang tidak pernah damai dengan manusia. Rasulullah bersabda, jihad yang paling besar adalah jihad melawan diri sendiri. Karena di dalam diri setiap manusia terdapat nafsu yang dibawa sejak lahir. Nafsu, naluri marah, nafsu, naluri pengetahuan, nafsu, naluri syahwat. Ketiga naluri ini yang paling sulit untuk dikendalikan dan dibersihkan adalah naluri syahwat. Pesan kedua adalah pesan sosial. Indahnya Ramadan terlihat pada detik akhir Ramadan menuju Syawal. Ketika umat muslim mengeluarkan zakat fitrah kepada 8 asnaf yang berhak menerima zakat, terutama kepada kaum fakir dan miskin. Di sini nampak bagaimana tali silaturahmi serta semangat berbagi menjadi nyata. Semangat zakat fitrah inilah melahirkan kesadaran bagi kita semua untuk saling tolong menolong antara orang kaya dengan orang miskin, antara orang yang hidupnya berkecukupan dengan orang yang hidupnya serba kekurangan. Pesan ketiga adalah pesan jihad. Jihad yang dimaksud bukan jihad dalam artian perang, tapi yang dimaksud adalah mengecilkan arti segala sesuatu yang kita miliki dalam mendapatkan ridha Allah, mendapatkan pahala serta keselamatan dari siksa Allah. Bahwa yang dituju dalam jihad adalah mengorbankan segala yang kita miliki, baik tenaga, harta benda, ataupun jiwa kita untuk mencapai ridha Allah, terutama jihad melawan diri kita sendiri yang dalam Islam disebut sebagai jihadul akbar, jihad yang paling besar.
Dengan demikian, jihad akan terus hidup di dalam jiwa umat Islam, baik dalam kondisi perang ataupun di dalam kondisi damai. Ungkapan rasa syukur kita di hadapan Allah. Kita rendahkan diri kita di hadapan Allah. Di dalam sholat, kita rendahkan dahi, kita letakkan di atas tanah, seraya kita mengucapkan sembah sujud kita. Karena hanya Allah Maha Suci lagi Maha Tinggi. Kita rasakan kerendahan kita. Kita akui kelemahan kita. Kita rasakan kekecilan diri kita. Dialah yang akan mengambil nyawa kita hari ini atau besok. Memisahkan kita dari keluarga kita. Memisahkan kita dari harta, dari jabatan, ataupun apapun yang kita cintai dan kita sayangi. Dialah yang setiap saat melimpahkan kasih sayangnya kepada kita, melindungi kita, merawat kita dan menjaga kita. Tetapi mungkin karena kesibukan kita, karena kecintaan kita atas kesenangan kehidupan kita di dunia ini, mengakibatkan kita lupa kepada Allah. Saudara-saudara, keadaan kita sekarang, terkadang kita tidak memiliki rasa kemanusiaan. Kita seperti harimau yang siap memangsa orang lain. Bila kita pedagang, kita bangga kalau kita meraih banyak keuntungan dengan cara riba dan menipu, memperdaya dan menjatuhkan orang lain. Bila kita adalah pemimpin, kita bangga dan merasa puas apabila kita tidak memberi hak bawahan kita. Kita ambil hasil keringat mereka. Kita takut-takuti mereka karena mereka tidak berdaya, bahkan tidak sedikit pun yang mengorbankan iman hanya demi sesuap nasi. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang Indonesianya kurang lebih, orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, sebagian dan sebagian lain adalah sama. Mereka menyeru untuk membuat mungkar dan melarang kita untuk berbuat ma'ruf. Dan mereka menggenggam tangan mereka. Dan mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Inna munafikina humul fasikun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu sama dengan orang-orang fasik. Lupa kepada Allah, itulah penyebab kita lupa kepada kemanusiaan kita. Saudara-saudaraku, sesungguhnya seluruh ajaran Islam adalah mensucikan manusia. Sholat mensucikan jiwa untuk selalu mengingat Allah. Aqimis sholat li zikri. Tegakkan sholat untuk mengingatku. Puasa Ramadan untuk mensucikan nurani, untuk mengendalikan hawa nafsu. Zakat adalah mensucikan harta kita dan juga mensucikan diri kita dengan memberikan sebagian kelebihan harta kita bagi orang-orang yang memerlukan. Dan haji adalah mensucikan kehidupan kita, mengarungi seluruh perjalanan hidup kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul muslimin rahmatullah. Coba kita ingat kembali bahwa mungkin pada tahun lalu ataukah pada Ramadan lalu kita masih berkumpul bersama keluarga, masih berada di dalam pelukan seorang ibu, masih merasakan cinta dan kasih sayang seorang ayah. Orang tua yang selalu menjadi cahaya di dalam kegelapan kehidupan kita, menjadi penuntun di kala kita jatuh karena kita adalah anak mereka, membina dan merawat kita mulai di dalam kandungan sampai kita dewasa. Akankah kita menjadi anak yang tidak tahu berterima kasih? Ataukah kita mau menjadi anak yang durhaka, yang tidak mau melihat senyum di bibir mereka? Demi Allah, seluruh amal ibadah kita, sholat, puasa, zakat, infak, dan sedekah, bahkan haji dan umrah kita, seluruhnya tertolak di hadapan Allah
jika ibu dan bapak belum memberi ridho seluruh amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, seorang anak tidak akan pernah mendapatkan ridhonya Allah jika tidak ada ridho dari ibu dan bapak. Ridho Allah fi ridho walidain, wa saqatullah fi saqatul walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridho kedua orang tua kita. Murkanya Allah tergantung pada murkanya kedua orang tua kita. Apabila kita adalah anak terbaik, apabila kita adalah anak soleh-soleha, kita mendapatkan pendidikan yang baik, kita mendapatkan rezeki yang barokah, semua itu terjadi pada diri kita adalah berkah daripada doa orang tua kita. Tidak bisa kita pungkiri. Dan apabila kita adalah anak durhaka yang selalu menyakiti hati orang tua kita, saat ini beristighfarlah, mohon ampun kepada Allah karena dosa dan noda yang pernah kita titipkan lewat lisan dan perbuatan kita kepada ibu dan bapak kita. Mari kita melihat kembali bagaimana perjuangan seorang ibu tatkala melahirkan kita. Darahnya bercucuran, keringatan tidak pernah henti. Ibu menangis di hadapan Allah. Setiap lisan yang keluar dari bibir seorang ibu terhadap anaknya demi Allah, setiap ibu hanya selalu berdoa, ya Rob, jadikan anakku anak yang soleh-soleha, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Ya Rob, jadikan anak kami adalah anak terbaik, jadikan nasibnya lebih baik daripada keadaan kehidupan kami ibu bapaknya. Tapi yang kita saksikan dewasa ini, dikala kita sudah sukses, kita sudah memiliki harta yang banyak, kita punya jabatan di dalam karir, kita lupa dengan orang tua kita. Bahkan kita jadikan mereka bisa sebagai pembantu. Mengapa kita selalu menyampingkan ibu kita, kita nomor satukan istri kita? Apa karena istri kita itu lebih cantik, dia putih, dia mulus daripada ibu kita? Ingat, cintanya seorang ibu tidak pernah pudar di hadapan Allah, baik siang maupun malam. Tapi cintanya seorang istri belum tentu seperti cintanya seorang ibu. Cinta seorang istri bisa pudar, bahkan bisa sirna. Ibu dan bapak rela tinggal di rumah gubuk, asalkan semua anaknya tinggal di rumah istana. Ikhlasnya ibu dan bapak kepada kita tidak pernah ada bandingnya, tidak pernah ada duanya. Na'udzubillahi min dzalik, kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah kalau kita durhaka. Olehnya di kesempatan ini, bagi saudara-saudaraku yang masih mampu menatap wajah ibu dan bapak karena mereka masih hidup, datanglah menatap wajah mereka dengan tatapan kasih sayang. Ciumlah kening mereka dan jari jemari mereka. Sebelum keduanya tertimbun tanah, sebelum keduanya masuk ke alam kubur, berada di dalam liang lahat. Dan bagi saudara-saudaraku yang sudah tidak bisa menatap wajah mereka hari ini, maka dalam doa berkatalah, ya Rob, hari ini kami rindu menatap wajah ibu bapak kami. Kami rindu menatap wajahnya yang ikhlas kepada kami anak-anaknya. Tapi ya Rob, kami adalah makhluk yang terbatas. Kami adalah makhluk yang tidak punya apa-apa. Kami lebih cinta kepada mereka ketimbang diri kami sendiri, ketimbang istri dan anak-anak kami. Maka ya Rob,
pertemukan kami dengan mereka kelak di dalam surga. Masih ada harapan buat kita untuk mendoakan orang tua kita. Dan Allah tunjukkan tempatnya yang paling makbul adalah dalam sholat 5 kali sehari semalam. Karena dalam sholat Allah mengatakan bahwa Dia Allah sangat dekat. Wa inni qarib. Dan aku Allah mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Dan kalimat doa yang paling sederhana kepada orang tua kita. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan kalau pernyataan Allah bahwa Dia Allah itu dekat dengan hambanya dalam keadaan sholat, lalu kapan kita dapat berdoa untuk orang tua kita? Kapan kita bisa berdoa untuk anak dan istri kita? Kalau kita sendiri tidak pernah sholat, renungkan ini, jawab sendiri. Saudara-saudaraku, dalam kesempatan yang berkah ini pula, mari kita mengulurkan tangan untuk saling memaafkan sesama saudara-saudara kita. Mungkin kita pernah memutuskan tali silaturahmi karena Rasulullah telah bersabda, Allah mengampuni dosa setiap hambanya kecuali seseorang yang berselisih dengan sesama saudaranya. Di mana Allah berfirman, Utruku hazaini hatta yasqaliya. Tunggu dua orang ini sampai mereka berdua damai kembali. Dan Allah pun berjanji bahwa sebelum genggaman tangan dua belah pihak itu berpisah, Allah telah gugurkan dosa di antara keduanya. Akhirnya saudara-saudaraku, marilah kita membuka mata hati batin kita untuk saling memaafkan di atas tali kasih dan sayang Allah. Mengakhiri khutbah ini, marilah kita sama-sama berdoa.